Cuman yang terparah itu pas gak jatuh lagi terakhir itu. Pas saya itu kaki hampir putus kaki. Aduh, Tabrakan sama mobil di lampu merahnya itu. sampean sepedaan. Sepedaan. Halo, selamat pagi teman-teman channel Ngopi-Ngopi. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang yang akan memberikan inspirasi kepada kita tentang bagaimana sebuah contoh ya dari usaha yang diberikan fokus yang sangat bagus itu benar-benar bisa mengantarkan kita pada suatu kesuksesan yang bahkan di luar dugaan kita begitu. Kita judul dari podcast kali ini adalah tukang martabak naik haji gitu teman-teman ya. Dan lebih daripada itu, cerita di balik ini akan mengungkap ya mulai dari bagaimana awal perjalanan usaha ini sampai akhirnya tidak hanya membuat ini bisa menjadi naik haji. Keluarga naik haji juga memberikan peradaban ya, kehidupan dari generasi ke generasi. Kali ini kita sengaja mendatangkan Mbak Samsiah untuk membahas itu semua sebagai pelaku usaha martabak yang sudah sukses dari generasi ke generasi di Kota Bangkalan. Oke, selamat pagi Mbak Samsiah. Pagi. Oke, terima kasih atas waktunya mau datang ke podcast kita, Mbak Samsiah. Mbak, kita boleh lebih cair aja, Mbak ya, karena sebenarnya saya juga sudah pernah teman-teman berkunjung ke martabaknya beliau dan memang enak banget. Cuma saya tidak menyangka gitu sampai sebegitu wownya dari generasi ke generasi gitu. Sudah generasi ketiga. Generasi ketiga. Kita akan mengulas ini, Mbak ya. Mbak Samsiah adalah pengusaha yang kebetulan pada saat itu juga ada di sana waktu kita ke sana, dan beliau adalah orang yang bisa menceritakan mulai dari awal hal-hal yang berkaitan dengan martabak yang sudah mengantarkan ke banyak kesuksesan. Karena kita sangat tertarik sebenarnya ketika ada sebuah usaha yang meskipun itu tidak terkenal karena kemewahannya, tidak terkenal karena besarnya begitu, tapi ternyata itu malah sumber penghidupan utama begitu, Mbak. Memang kita agak kerja lain itu, iya. Udah hanya dari martabak, sampean menyekolahkan anak, terus itu, ya sudah bahasanya sudah ke cover semua lah, Mbak ya, sudah tidak kekurangan sama sekali. Sampai naik haji, mungkin sampai punya tabungan yang banyak begitu. Sudah 23 tahun sampean di martabak ini. Iya, saya sendiri 23 tahun. Ada nggak pengalaman-pengalaman apa gitu yang sampean ingat sampai sekarang berkenaan dengan usaha martabak ini? Waktu saya kecelakaan, Mas. Iya, Mbak, gimana? Kan saya berangkat dari rumah dari sana Bilapora ya. Berangkat jualan itu. Iya. Kecelakaan tuh ya Allah, itunya Mas, bahannya tuh jadi seembong kan sejalan. Semua pecah, iya. Berapa kali dulu waktu kita berangkat tuh ya, telur pecah berapa kali. Cuman yang terparah itu pas gak jatuh lagi terakhir itu, pas saya itu kaki hampir putus kaki. Aduh, tabrakan sama mobil di lampu merahnya itu. Sampean sepedaan. Sepedaan. Waktu itu katanya teman-teman, cara yang punya mobil gak dipakai itu langsung gitu. Kenapa gak pakai mobil, Mbak? Kadang kan keburu kemalaman waktu itu Mas, ngebut, suami itu ngebut, saya kan di belakang megang keranjang gitu ya. Sama suami tuh, Mbak? Iya, suami cuman nggak berarti parah, saya yang parah kan, saya ngaltok sampai di depannya pos polisi itu. Terlempar jauh. Terlempar jauh. Saking buru-buru itu, Mbak. Parah. 3 bulan saya nggak bisa jalan ngesot. Tulangnya patah, Mbak? Bukan tulangnya retak aja, terus itu urat yang besar tuh. Iya. Putus. Iya. Akhirnya sampean 3 bulan di sana, dan dari musibah itu akhirnya sampean pakai mobil terus sekarang, Mbak? Iya. Karena saking hati-hatinya ya. Iya. Kalau sudah musibah lah ya. Gimana tuh perasaan sampean selama 3 bulan? Tapi sampean sadar kan ya, 3 bulan tuh sadar. Sadar. Yang biasa keluar biasa diembong ya, pas di rumah ya Allah sampai jam 12 nggak tidur, Mas, nungguin suami datang gitu di depan pintu. Nggak bisa tidur kan biasa di jalan. Ya Allah, sudah jadi passion. Iya. Sampean tiap hari. Jam segini tuh biasanya kesini gitu, biasanya jam segini tuh pulang dari Pongkoran pas mampir ke Senenan gitu biasanya. Dan
Dan itu 3 bulan nggak ngapa-ngapain Iya. itu tidak mudah loh Mbak ya. Tidak mudah. Sebelum itu memang ada kecelakaan. Sering. Waktu ada almarhum Umi ya, kalau jatuh misalnya telur jatuh 50 itu 50, Mbak. 50 biji jatuh diganti Mas, diganti terus sama Umi ya. Gantinya telur kan kita masih merintis yang di Senenan ya. Jatuh ya katanya jatuh ya tak ganti telurnya sama mertua. Kan pecah ya berapa kali jatuh tuh. Kenapa Mbak kayak gitu tuh sering jatuh kayak gitu? Sepedaannya kadang hujan panas kan kita berangkat, hujan cuaca. terus ya, iya. Hujan terus gimana pun kita tetap berangkat, kalau jamnya berangkat itu berangkat Mas. Jam dulu kan sepedaan ya. Jadi bener-bener kalau saya dengar itu kayak entrepreneur itu ya sebenarnya adalah pahlawan yang sebenarnya gitu Mbak ya, karena Saya ingat pesannya Abah dulu, pokoknya orang ini apa ya, istiqomah, rutin, terus pokoknya harus rajin gitu. Insya Allah sukses gitu sama Allah. artinya di balik naik haji dari martabak itu bukan sampean kayak tinggal jualan gitu ya. Proses-prosesnya tiap hari itu panjang. Iya. Sampean proses itu dari jam berapa? Saya Mbak? memang tinggal nerusin ya. Cuma yang di Senenan tuh saya berhenti sendiri Mas. Bukan dari Abah, yang di Bongkoran tuh yang warisan dari Abah. Kalau yang di Senenan saya berhenti sendiri. Kan dulu di Senenan tuh belakang tuh kayak hutan Mas. Iya sekarang rame banyak rumah-rumah. Dulu kayak uji nyali tuh Mas di hutan, sepi gitu. Bener. Kalau malam Pas tuh, Mbak, ya. maghrib tuh ya. Kayak uji nyali. Subhanallah. Allah gini. Pokoknya persis kayak uji nyali, belum yang nyamuk banyak. Cuma saya meskipun sedikit yang laku awal buka ya, cabangnya di sana. Sama Abah tuh kalau ada orang beli ke sana, ke Abang. Sana beli di sana di cabangnya sama gitu dulu. Biar laku gitu. Tapi memang sama ya Mbak ya, Sama. antara pengukuran, mulai rasa, ukuran dan lain Sama. sebagainya. Oke. Cuma buat cabang, Silakan pilih aja teman-teman, Iya. nggak ada perbedaan dalam hal apapun, cuma ngembangin tempat aja. Iya. Mbak, saya pengen tahu nih Mbak, jerih payah sampean di balik kesuksesan martabak ini. Tiap hari itu sampean memulai proses itu dari jam berapa? Dari ya habis pagi-pagi jam 7 berangkat ke pasar. Tapi ada yang ke pasar gitu. Saya paling bagian ke kalau ngulak bawang ke Surabaya, ke pasar Keputran Keputran. yang besar-besar. Iya. Kalau yang kecil-kecil kan nggak belanja tiap hari. Paling itu daging, itu kan cuma daging aja sama yang lainnya yang kecil-kecil. Kalau yang bawang untuk banyak tuh saya memang ke Surabaya Mas, ke pasar Keputran. Habis itu, habis dari pasar bahan-bahan udah ngumpul apa Mbak? Ya ada yang ngupas gitu, ada yang bantuin di sana di Sampean rumah. barengin itu, maksudnya Enggak. enggak? Enggak. Ada yang bantuin berarti, Ada Mbak, ya, ada. Berarti asistennya sampean malah sebenarnya yang di rumah Mbak? Iya, yang di rumah. Kalau soal yang di outlet meskipun Iya. sampean jaga sendiri. Ya sepupu-sepupu gitu mah yang family gitu. yang tak pekerjain. Habis itu Mbak mulai siap itu mungkin kapan Mbak? Mulai siap mau dibawa ke outlet gitu? Jam 3 tuh sudah siap. Sudah selesai semua. Nah, dalam proses itu dari jam 7 sampai jam 3 itu sampean nggak ikut-ikutan? Cuma ngeracik bumbu aja. Oh, ngeracik bumbunya Iya. itu Mbak ya? Iya. Subhanallah. Berarti sampean sendiri tuh Mbak yang mengerjakan, yang ikut prosesnya dari jam berapa biasanya? Kadang ya cuma ngeracik bumbu di blender gitu, cuma ngasih garam-garam gini gitu. Kadang sering keluar, ada enggak. Banyakan keluar. Ya karena apa ya, itu hal-hal teknis lah Mbak ya. Iya. Bisa tergantung. Tapi kalau malam nggak bisa ditinggal. Oh iya, iya. Dari Harus jam standby. 4 itu Kalau saya datangnya agak maleman, jam 5 gitu. Kalau suami jam 4 itu sudah standby di warung. Gitu. berarti suami dulu baru sampai Iya. selesai malam Mbak. Sampai jam 12. Keren. Dan itu kan sebenarnya kan sampean itu pemilik lah ya atau bos di sana, tapi malah sampean tidak enteng soal waktu itu Mbak ya. Iya. Kan banyak orang tuh bilang saya pengen jadi pengusaha biar bisa ngatur waktu sendiri. Akhirnya mereka itu maksudnya nggak meluangkan banyak waktu di Iya. sana, itu malah nggak bener tuh Mbak ya. Ya kalau memang sesuka hati ya kan Mas. Misalnya jamnya dulu kan gitu ya. Kalau bareng tuh gitu. Kalau kemalaman ya kemalaman semua dua-duanya. Sekarang enggak, suami berangkat duluan. Jadinya kemalaman. Udah mulai di Iya. manajemen gara-gara Saya kecelakaan. kadang sih banyak acara sih ke sana sih. Sore itu kadang sih senang ya apa gitu. Jadinya nyampe warung jam 5 baru nyampe.
lebih. Karena Mbak Samsiah ini teman-teman banyak aktif di organisasi Mbak ya. Senang berorganisasi. Iya senang, banyak teman juga senang. Oh iya teman. Kalau ke organisasi tuh sampean sering bawa gitu martabak gitu Mbak ya? Enggak. Iya, soalnya kan siang. Kalau aktivitas ke organisasi kayak kadang pagi, kadang ya habis zuhur gitu. Enggak bawa kan belum beroperasi martabaknya. Kecuali ada acara malam gitu baru tak bawa gitu. Mbak, dari keluarga ya, dari mbah ke mertua sampai ke sampean gitu. Mungkin apa ya, kalau pesan-pesan kan tadi tentang menjaga kualitas, terus apa ya namanya, ini kan bagian daripada warisan lah Mbak. Iya, warisan. iya. Ada nggak maksudnya hal-hal yang sangat ditekankan oleh beliau tentang usaha ini dari mbah ke anak ke sampean? Harus tekun gitu, harus jujur jadi orang gitu aja. Iya, tekun jujur. Insya Allah sukses. Beliau juga mertua itu mesti cerita-cerita Mbak ya, iya, perjuangan beliau. Cerita terus, kalau abah tuh cerita terus. Kalau tempat maju martabak tuh dulu embanang gitu. Kadang dulu awalnya laku cuma telur 1 gitu mas. Anaknya banyak gitu, telurnya 1, laku 1. Orang kan dulu nggak kenal martabak, apa martabak zaman dulu ya. Kan mulai abah tuh mulai terkenal, walau mbah tuh belum katanya. Apa martabak tuh kan nggak ngerti orang zaman dulu mah makanan martabak apa gitu. Tahu nemu dari mana mbah tuh kok jual martabak gitu. Iya. Berarti bener-bener kayak inisiatif sendiri. Iya. Mau setia aja nyaman gitu sama abah sudah tuh. enak. Sudah enak. Tinggal nerusin dulu mbahnya yang ngerintis telur 1. Yang nunggu banyak yang mau makan gitu. Mbak, itu dari sepedaan sampai buka outlet itu pertama buka outlet kapan Mbak? Outlet itu terminal dulu yang di depannya itu. Tahu tahun berapa nggak tahu. Mau mulai itu. Tapi sampean masuk tuh udah lama pakai outlet ya? Saya sudah di Pongkoran. Dulu kan belum di Pongkoran mas. Kan terminalnya nggak ada. Iya benar. Kan pindah ke sana baru pindah abah ke Pongkoran. Iya. Jadi memang karena sudah lama banget dan bukan berarti perbaikan terus Mbak ya. Iya. Tiap generasi Mbak ya. Tapi kalau gerobak tetap dari dulu sampai sekarang saya belum ganti. Itu Mbak ya? Iya. Dari kapan tuh? Dari 1937. Dah, abah, dari bukan abah mbah, ya, iya ya. dari abah. Sama wajannya. Mulai dari pertama. Sutilnya, tetap itu saya belum ganti, belum beli sampai sekarang. Berarti kualitas alat-alat masak zaman dulu itu luar biasa Iya. Mbak ya, ketahanannya. Dipakai sampai sekarang dan masih normal Mbak ya? Masih. Normal biasa. Paling ganti kompor aja kan ganti. Dulu kan bukan kompor gas dari minyak kan sering kalau rusak kalau kompor, kalau itu enggak, emang enggak ganti-ganti. Mbak, kan banyak nih Mbak ya, kita boleh share ini untuk teman-teman nanti yang mungkin mau buka usaha dalam hal apapun. Bahkan dalam martabak nih ya, saya melihat banyak orang jualan martabak di tetangga-tetangga saya itu gitu-gitu aja. Ada yang banyak yang tutup Mbak, yang pindah jadi pekerja. Dulu kan gitu mas, sama orang itu dulu yang biangga 1 Cina orang Surabaya. Mbak, sampean tuh kalau gini-gini aja menunya sampean tuh ketinggalan zaman Mbak. Hari gini sampean masih gitu di Surabaya tuh ya. Sekarang ada martabak mozzarella, ada ini ada. Makanya ada inovasi ya. Termotivasi sama orang Cina tuh yang dulu yang bilang ke saya. Iya Mbak, saya lihat tuh ya. Ada beberapa orang yang jualan, yaitu apapun lah bakso, martabak, itu gulung tikar Mbak. Kurang sabar tuh mas, aslinya kurang sabar. Ya nggak kalau laku. Sudah bertahun-tahun nggak ningkat. Insya Allah kalau sabar pasti sukses. Sabar tuh dalam artian apa menurut Misalnya nggak laku, belum ada orang, sabar aja. Maksudnya telaten nunggu, pasti ada. Katanya orang ada saya nemu di itu. Kalau ada yang mau jual, pasti ada yang beli. Gitu. Pasti ada yang beli. Berarti ya pasrah aja sama Allah. Pasti ada yang beli gitu. Karena gini Mbak ya, saya lihat mentalnya kan banyak nih keluarga saya itu jualan Mbak, baik jualan sayur, jualan di pasar. Itu kan perasaan nunggu itu gak enak Mbak ya. Kayak apa ya, mana ini pelanggan. Kalau kayak gimana sayur, tuh, iya. Mentalnya gimana? Mas memang risiko juga. Kayak martabak tuh memang risiko tipis. Soalnya kita kalau nggak ada pembeli nggak buat gitu.
kan iya. Cuman paling rusaknya Tapi di tepung kan, aja. Iya kan sudah diracik dari Iya rumah. cuma tepung aja, kayak ikan enggak. Maksudnya bawang kalau ada ngiris cuma berapa sebakul gitu. Nanti baru kurang ngiris lagi kan gitu. Jadinya nggak rusak. Beda lagi dengan makanan siap saji. Iya, iya. Memang kalau nggak kebeli enaknya di sehari. martabak di situ. Kayak gorengan tuh kan nggak ada orang jualan, orang beli kan tetap gorengnya. Masa jual gorengan tapi di kacanya nggak ada gorengannya kan gitu. Iya kan. Benar, untuk display iya, etalase gitu ya. Ya, ya. Berarti kunci dari jualan yang sukses itu adalah sabar. Sabar. Kalau sampean lagi sepi begitu, misalkan ada sehari mungkin sampean lagi sepi itu nggak Mbak ya, nggak emosi sampean. Enggak. Suami tuh super sabar, Mas. Subhanallah. Super sabar, dia tuh misalnya mah teh sepen ya pokok ngoleh gitu pokoknya dapat. Subhanallah. Ada orang tuh alhamdulillah gitu, dekuk kan rame gitu. Allah. Suami tuh sabar. Itu ibu abahnya sabar, itunya sabar. Kalau saya kayak gitu tuh kadang nggak sabar. Kayak bingung gitu Mbak. Iya, Gimana ya iya. biar rame. Kalau suami itu tenang. Tenang orangnya, memang tenang banget dia. Untuk teman-teman yang lagi usaha UMKM dari Mbak Samsia katanya lebih sabar lagi. Insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Kenapa Pasti. sampean percaya itu? Sabar itu akhirnya bisa Gak tahu, saya yakin aja kayak gitu. Pasti lama-lama sukses kayak gitu. Pasti. Apalagi kalau orang sampean ini kan usahanya sudah bertahun-tahun. Iya. Jadi mungkin baik dari mbah atau ayah gitu udah cerita, udah sabar. Iya, aja. iya. Abah tuh memang sabar itu. Iya, iya. Rame malam mempengan gitu dulu ya. Sampai sabar. Ya sabar aja. Mbak, coba Lama-lama rame-rame sendiri. kalau sudah rame itu sampean udah Aduh, paham gitu ya. kelabakan. Kelabakan. Ya Allah. Kadang orang tuh kan kayak sering ada yang bilang teman saya itu nyalahkan keadaan, Mbak ya. Iya. Kalau lagi sepi dia itu gak sabar. Kalau lagi rame dia itu emosi gitu kan. Ini kok rame banget, saya mau istirahat gitu, Mbak. Dia memang kadang itu ya siklus aja, Mbak ya. Iya. Ada saatnya ini. Iya, memang kayak gitu kehidupan. Ya. Mbak Samsia, coba ceritakan nih Mbak, yang menjadi tren nih kan tukang martabak naik haji. Sampean yang merasakan itu kan sampean Mbak ya, Iya. meskipun sebelum-sebelumnya sudah bagus lah. Itu gimana tuh waktu sampean merintis ini, sampai bisa naik haji itu gimana ceritanya? Butuh berapa lama tuh prosesnya sampean sampai? Nggak lama sih. Dari tahun 2013 yang naik haji. Subhanallah 13 tahun Mbak. Sekarang 10 kan? 10 tahun. 10 tahun sekarang. 10 tahun. Bukan dari sampean mulai di sana, mulai Yang di Pongkoran 2003. 2003. Iya, yang di Pongkoran pas 10 tahun ya. Kalau 2013 10 tahun ya Pak naik haji gitu, Mas. ceritanya gimana? Berarti sampean mulai ini martabak itu sama keluarga udah niat Iya. sini ini untuk naik haji. Orang Madura kan kayak gitu. Maksudnya ada kan untuk ibadah tuh memang kayak nomor 1 gitu. Kalau untuk orang lain itu sejahtera itu kan punya rumah mewah, punya mobil sport. Kalau orang Madura naik haji itu udah Iya. udah keren lah ya. Jadi sampean targetkan di awal naik haji. Iya, setelah bangun rumah gitu sudah bereskan di belakang. Nanti datangnya kan mau di mana sudah bangun rumah tuh beresin rumah baru berangkat gitu. Subhanallah. Mbak, supaya tukang martabak lain ya atau pedagang-pedagang lain bisa naik haji juga, ada saran nggak dari Anda? Yang masih UMKM juga. Sekarang naik haji kan nggak segampang dulu. Oh iya ya, belasan tahun sekarang. Puluhan tahun. 18 ya kalau nggak salah. Ya umroh itu sekarang banyak orang yang umroh itu. Iya. Ada nggak tips buat buat teman-teman pengusaha di sana, pedagang yang masih belum bahasanya itu bisa saving untuk keinginannya gitu kan? Kalau kita memang keinginan ke sana tapi memang selalu kepingin terus, Mas. 2017 kita berangkat bareng-bareng, tutup memang total. Berangkat umroh. 17 umroh. Ya Allah. Sama mertua juga. Ke Mekah lagi. Umroh tapi umroh, bukan haji. Iya, Mbak. Iya. Subhanallah. Berarti 2013 haji, 2017 umroh bareng-bareng. Iya. Sama mertua. Ini kayaknya ngalah-ngalahin perusahaan besar Memang nih, Mbak sebenarnya. sama orang tua juga semua waktu itu.
Ada Memang pray sudah total. diniatkan ya. Iya Mas. Kasihan Umi. Waktu itu Abah sudah nggak ada, sudah almarhum. Umi aja yang ada. Mbak, berarti besar banget nih Mbak dari martabak nih Mbak. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Iya cukup. Memang untuk temen-temen nih, karena memang sebegitu terpercayanya rasa dari martabak Pongkoran tuh, silahkan nanti temen-temen rasakan sendiri. Kalau begitu. misalnya ada yang mau kayak acara prasmanan gitu, kita siap. Prasmanan tuh hanya gimana Mbak? Ya prasmanan mau martabak gitu, siap kita Mas. Sering juga ada prasmanan minta menu martabak gitu. Prasmanan tuh berarti ada menu-menu lain. Iya. Ada menu-menu lain. Kayak di Surabaya tuh kan memang sering, kalau di hotel-hotel tuh sering Iya, ada menu martabak kayak kebab apa gitu sama segala macam tuh ada. Oh, Sini saya berapa kali di gedung pernah. Saya sama orang cateringnya yang Iya, minta iya, iya. kita gitu. oh, berarti untuk orang Tapi yang punya kalau usaha itu mah gitu. kalau ngerjai kayak itu kan harus selesai jam segini. Hmm. Aduh, tangan kayak mau jol. Ngerjain satu-satu ya. Ya itu kalau sudah 200. sampean buka ke prasmanan ya harus lebih banyak. Pas karyawan. mintanya pagi-pagi gitu. Udah. Oke, keren banget teman-teman, cerita dari Mbak Samsiah ya, mulai dari beliau yang jualan martabak dari keluarganya 1937 sampai diteruskan sekarang, dan ini pasti akan sampean wariskan lagi ke generasi selanjutnya. Dan akan prinsipnya sama Mbak ya. Iya. Rasanya harus Rasa dijaga, iya. harus tekun. Nggak boleh libur 1 hari pun, itu pesan dari keluarga apa dari Enggak, saya sendiri. Dulu apa gitu, nggak ada liburnya, jarang libur. Misalnya kayak ke jalan kemana, ke Surabaya kemana, kan sudah malam, nggak pernah libur. Meskipun sampai maghrib tetap buka. Subhanallah. Ya karena ada nilai istiqomah di sana. Iya, memang Abah tuh istiqomah orangnya. Nah, itu perlu kita tiru tuh teman-teman. Gak usah libur deh kalau masih merintis gitu Mbak ya. Nggak usah libur. Ya. Jadi orang Kerja terus. kadang gitu Mbak, kita lihat misalkan ada orang jualan nasi goreng atau martabak, terus kita mau beli terus ada libur, kayak kok libur sih kayak gitu, kok tutup sih kayak Kalau gitu. saya niru ilmunya Abah tuh, meskipun pernah jam 7 dari Surabaya, tetap buka. Kalau dua-duanya ke Surabaya bareng tuh memang sering kemalaman Mas. Kecuali lupa waktu gitu. iya, kecuali sendiri-sendiri. Terus setelah itu selain itu adalah kuncinya sabar. Sabar. Kalau lagi gak ada pelanggan atau apa, tetap Iya, tenang. tenang aja. Mungkin Ya, sekarang kan sudah enak Mas, ada di Pongkoran tuh ada kamar tiduran. Dulu waktu di Senenan tuh ya Allah, ke hutan, di belakang tuh hutan. Saya tiduran tuh bawahnya pohon Mas. Bawahnya pohon ada lenceknya gitu. ya. Saya tiduran sampai jam 12. Jadi benar-benar dirasakan semua sampean penderitaan. Orang tuh ngelihat ke saya, katanya ada setan gitu. Sampai orang, Sudah ditakut-takutin nggak? memang gitu? iya. Saya datang ke saya juga. Yang ada Mas. Tapi sampean nggak berhenti. Enggak takut, sama aslinya saya enggak takutan. Ya Allah. Enggak takutan. Sudah diceritakan ada makhluk Pas halus. memang itu genderuwo. Kan ada pohon besar yang tiduran. Sampean lihat sendiri. Iya, datang ke saya tiduran tuh. Belum yang hujan ya Allah. Kalau dulu kan pakai gitu terpal ya, kehujanan. Kenapa sampean nggak takut, kayak bahasanya sudah di? Enggak ada tahu, makhluk memang enggak halus. takutan. Oh, memang sampean nggak merasakan takut. Enggak takutan ya. Kalau suami gimana, Bang? Enggak ngelihat dia. Itu suami kan di depannya gerobaknya ya. Kalau saya kan tiduran bawah pohon besar gitu. Ada sebelahnya dulu di sananya tuh. Jangan-jangan tuh kayak film-film tuh loh, Mbak, makhluk halus yang mau beli. Enggak, memang ada. Memang Memang di situ tuh angker. Kan di belakang tuh rumah-rumah tua, ada rumah tua gitu. Nggak kalah sampean sama itu ya. Nggak. Tetap jualan di sana. Dan rame di sana. Alhamdulillah. Itulah teman-teman, obrolan kita ya, obrolan ringan tapi penuh hikmah. Bagaimana saya lihat Mbak Samsiah ini hal-hal sederhana loh ya. Tapi pendapatannya agak sederhana. Pendapatannya sampai bisa mengcover semua kebutuhan keluarga dari generasi ke generasi, termasuk tetek bengek kayak kecelakaan dan lain sebagainya. Iya. Terus sampai buat haji umroh. Ini rencana ke depan mau umroh lagi apa gimana? Ya pengen, masa pengennya marah tiap bulan. Iya.
Tapi dari sampean masuk jualan martabak nih sampai sekarang nggak pernah merasakan kekurangan dalam hal keuangan. Alhamdulillah. Sangat Cukup aja, maksudnya nggak lebih, cuman cukup aja mas. Malu-malu Iya, Mbak benar, Samsiah mau ngomong miliaran mas kayak gitu. Nggak cukup aja. Keren. Itu awalnya sampean kapan tuh Mbak? Kalau saya yang mulai kalau saya sendiri ya mulai apa? Nikah sama Mas. Oh. Saya kan mantu. Oh berarti dari keluarga suami Iya, sampean. Kalau mbahnya dari tahun 1937. 1937 sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan. Berarti jualan masih ini ya, masih di zaman-zamannya Iya. Belanda apa Jepang Iya, gitu. iya. Saat itu. Pada saat Perang Dunia Kedua baru selesai itu berarti. Mungkin katanya Umi dulu, katanya mertua itu. Subhanallah. Pas diganti sama Abah. Berarti sudah generasi ketiga waktu sampean Iya. masuk di keluarga. Iya. Ada cerita-cerita apa Mbak dulu dari keluarga? Mungkin kan pasti dalam keluarga itu cerita tentang hanya gimana punya usaha martabak. Dulu itu Mas apa? Dulu katanya pakai sepeda itu. Katanya orang dulu torpedo. Iya. Iya, pakai itu. Waktu Mbah itu sampai Abah dulu yang jualan juga pakai sepeda juga. Pernah jualan di di sana. Spolo juga pernah. Ya Allah. Di sana Spolo juga pernah. Yang jatuh itu berapa kali katanya, kan sepedaan ya, minyak. Subhanallah. Iya. Berarti itu dulu belum martabak yang seperti itu, Mbak, yang Belum. daging itu, yang masih pakai bihun itu. Daging dari dulu mah kayak gitu. Cuma sepedaan, nggak punya gerobak, nggak punya apa-apa dulu. Pas mulai Abah pas pakai gerobak. Dulu sebelum ada terminal di sana tuh katanya memang ada jualan di apa sekarang Gedung Merdeka. Cuman belum ada terminal dulu Abah. Di situ memang ya. Tapi memang mulai dari 1937 itu udah di Bangkalan, Mbak. Sudah. Bukan dari masih di Jakarta atau mana gitu. Memang Mbah tuh aslinya orang Sumeneb. Orang Sumeneb. Iya. Pas merantau ke sini. Subhanallah. Merantau ke Bangkalan. Akhirnya dari generasi Mbah itu 1937 itu Pas ke Abah. Ke Abah ya dilanjutkan. Itu berarti, Mbak, sudah sebegitu yakinnya sama resep martabak itu. Iya, sampai pas terakhir itu Abah ngomong, dulu kan gak ada martabak selain Abah aja ya. Ya Gini, Abah. satu-satunya dulu. Wah, dari di Bangkalan. Nggak Ini ada. catat Sekarang kali, tuh Nana. berapa puluh martabak. Dulu nggak ada, cuma Abah aja. Wantrinya Mas katanya pas kerepan sapi itu ya. Iya, Mbak. Kalau ngiris bawang tuh sok rencing gitu. Iya. Tak rencing. Satu ini ya, apa namanya itu keranjang besar, Mbak ya. Bukan keranjang, rencing katanya. Rencing tuh kayak yang besar tuh kalau orang Sak. ya sesak lah. Opuk. Numpuk katanya. Kalau kerapan sapi itu segitu. Emang nggak ada saingan. Berarti pioner ya. Pertama kalinya jualan martabak adalah keluarganya Mbak Iya, Samsiah. iya, keluarganya Mas. Kalau boleh tahu tuh siapa nama beliau tuh, Mbak? Yang Abah. pertama tuh, Mbak. Abah. Kalau Abah siapa, Sadeli. Mbak namanya? Sadeli. Sadeli. Kalau Mbah sudah lupa namanya. Sabah. Mbah sang Sadeli. Kalau Abah Haji Muhammad Thayyib, Haji Monari. Berarti yang awal banget itu Sadeli. Pak Sadeli itu Iya, ya. yang Terus orang Sumeneb. yang melanjutkan Muhammad Thayyib. Sekarang suaminya sampean namanya siapa, Mbak? Muhammad Thayyib. Subhanallah. yang abahnya Haji Monari. Subhanallah, keren. Dan ini sangat menginspirasi, Mbak. Waktu saya main ke sana sama Bung Zainal, itu katanya adalah satu-satunya usaha, maksudnya usaha utama yang jadi andalan keluarga gitu, Iya, Mbak. emang nggak kerja apa-apa lagi. Ya anaknya semua kuliah Mas. Alhamdulillah semuanya kuliah. Anaknya Abah tuh, kayak suami saya juga kuliah dulu di Malang. Semua adik-adiknya juga kerja semua. Subhanallah. PNS semua. Keren. Iya.
Suami aja yang belum Ya, tapi kan jauh lebih ini Mbak dari usaha martabak itu kan. Ya Sampai- alhamdulillah, mungkin memang di situ Sampai kalau kata Bung Zainal tuh ada drive thru juga Mbak ya. ada. Jadi kayak nggak ngalah-kalah sama McDonald teman-teman. Nah, jadi orang sepedaan tinggal ambil martabak. Ya, kan nelpon dulu gitu, langsung ngambil. Rata-rata berapa tuh Mbak sehari? Nggak mesti sih Mas. Kalau sekarang sudah banyak saingan. Sudah Kalau banyak sekarang iya Mbak, banyak banget. Kalau dulu tuh ya ramai banget ya. Kalau saya sih waktu dulu sebelum awal-awal nikah tuh kan saya cuman bantuin abah di Pongkoran itu. Pas jelang berapa tahun nikah, pas buka cabang kita yang di Senenan itu. Oh ya Allah. Pongkoran tuh nama martabaknya apa nama lokasi tuh Mbak? Lokasi. Tapi dinamain martabak Pongkoran. Martabak Pongkoran. Iya. Harusnya sampai nanti kasih nama tuh Mbak kayak. Maunya iya, cuman pertama apa gitu. Pertama dan satu-satunya dulu gitu kan. Nah itu kan nilai sejarahnya itu Iya, yang tinggi. Jadi kan beliau itu adalah usaha yang menjadi bagian dari saksi. Gitu kan, Mbak. Saksi Iya, perjalanan iya. keluarga. Alhamdulillah. Itu dalam satu hari tuh Mbak, apa tuh ya saya bahasannya itu bungkus apa porsi Mbak ya? Rata-rata itu umumnya porsi berapa porsi? Lakunya nggak mesti sih, kadang ya 50 porsi gitu. Nggak mesti. 50 porsi. Iya, kalau pas kayak malam minggu lebih rame. Kadang ya nggak mesti juga malam minggu ya sepi. Kayak malam Jumat lebih rame gitu. Keren. Kalau waktu dulu ya memang rame banget. Sekarang kan banyak dari Jawa tuh martabak kan banyak. Sekarang. Buka dari jam berapa tuh Mbak? Jam 4. Dari Tutup jam 12. Oh, jam 12 Mbak? Iya. Bukan jam 10 ya? Kalau yang di Senenan tutupnya jam setengah 11, jam 11. Kalau yang di Pongkoran kan tidur di sana kadang ya memang jam 12. Oh enak itu teman-teman, tak kirain itu kalau di Bangkalan itu jam 10 rata-rata tutup gitu. Enggak ternyata Mbak. Itu berarti sampai jam 12. Awalnya dulu saya jam 11 gitu. Terus ya Grab tuh di aktifnya sampai jam 11 ya sudah nunggu Grab. Kadang kan Mas, saya udah tutup, Grab masih ada datang kan, kasihan. Terus nunggu Grab tutup aja. Memang rata-rata tuh biasanya orang pengen itu pas di atas jam 9-an gitu Iya, Mbak, ya, kadang martabak. ya. Dan apa namanya ya, itu buka tiap hari Mbak. Nggak ada libur. Nggak ada. Lebaran satu hari libur. Jangan-jangan selain enak teman-teman, kunci suksesnya beliau tuh karena istiqomah. Iya. Bukan tiap hari, tidak pernah libur. Kalau yang di Senenan masih sering berai, soalnya yang nungguin ada ipar ya. Kalau saya yang di Pongkoran nggak pernah berai. Subhanallah. Cuman 2 kali setahun berai. Memang ya kalau orang Madura itu uletnya gitu ya. Nggak ada libur sama sekali. Nggak ada. Kalau ada acara gitu Mbak, sampean Ya rekreasi. suami yang nungguin saya. Berarti nggak pernah Jarang acara sampai tuh. malam. Jarang sampai malam. Kalau misalnya ke Surabaya, ya wes. Jam 5 kadang ya di jalan sudah ditelepon sama orang. Mbak belum buka martabaknya. Ini masih di jalan. Luar biasa. Enggak ini Mbak, kan sudah banyak nih ya penghasilannya sampean udah luar biasa ya, sampai naik haji, sampai biaya dan lain sebagainya sudah ke cover. Nggak ada niatan mau liburan sebulan misalkan ke Nggak ada. Amerika, ke Yunani gitu. Tetap lebih enak di sana gitu Pak ya. Prei itu dulu waktu saya kecelakaan Mas, Prei. Hanya Yang di Pongkoran 3 bulan. oh ya Allah. Prei belas. 11. Kalau di Senenan kan Mas nggak segitu parah ya. Saya yang parah. 3 bulan kan yang nunggui waktu itu tuh saya yang di Pongkoran, Mas yang sebelum ada ipar bisa. Sekarang kan ada ipar sudah bisa, jadinya ada ipar yang nungguin, suami yang di sana, yang di Pongkoran gitu. 3 bulan saya kecelakaan tuh Prei. Benar. Waktu naik haji juga. Subhanallah, itu sudah Prei, terus waktu berapa umroh juga miliar Prei. hilang itu selama 3 bulan. Ya Allah. Cuma berdua masih Mbak ya? Mbak? Dulunya ada sih, sekarang nggak ada. Masih ngimbangin Mbak ya berdua tuh Mbak? Kadang ngimbang, kadang ya keteteran.
Iya, karena Kalau pas rame, kalau rame enggak ya. Pas, iya. pas saya ke sana itu banyak orang-orang pakai sepeda ngambil. Bahkan kita itu pada saat itu sambil lalu potong rambut itu banyak sekali yang Kalau zaman dulu antrinya itu mas orang nggak nggak umum gitu. nggak telaten sampai orang banyak yang pergi kuat, ya nggak kuat antrinya. Luar biasa. Memang nggak ada saingan. Dulu kan ada nasinya juga, jual nasi, sekarang nggak jual. Dulu ada nasinya. Tapi Mbak Samsi, itu boleh nggak sampean cerita ke kita? Ini kan martabak sampean tuh dipercaya ya tentang rasa, tentang kualitasnya. Bukan hanya dari banyak orang, tapi dari banyak generasi gitu kan. Dari 1937 sampai 2023 dan mungkin masih akan sangat lanjut ke depan. Itu apa rahasianya sampai rasa cocok? Biasanya kan Bumbu. generasi itu beda-beda, Mbak ya. Kalau bumbu tuh memang resepnya saya pas memang nggak ngurangin, malah kan kadang nambahi ya bumbu. Memang nggak pernah berubah dari bumbunya. Subhanallah. Dari umi mertua itu ditimbang mas, kan segini gitu. Takarannya dari 1937 Iya. nggak berubah ya? Iya. Berarti mending ningkatin harga, Mbak, daripada merubah Sekarang ini mas racikan ya. sudah nggak naikin harga. Soalnya apa ya, saingan sudah banyak banget gitu. Jadinya tetap harga tetap orang sudah pada naik, kita enggak. Iya. Tapi kan kayak bahan-bahan Naik semua. sudah naik Iya. semua. Sampean Tetap dituntut bertahan. untuk porsinya sama, racikannya Iya, sama. tetap. Itu kan kurangin ke ini nanti. Apalagi kayak telur ya kan naik. Tetap kan. Ya? Tetap. Subhanallah. Jadi Tak benar-benar biarin dulu bertahan sampai berapa mungkin tak lihat sampai berapa tahun gitu. jadi memang naik. bertaruh pada kualitas Iya, rasa. iya. Itu, Mbak. Kalau menurut sampean apa ya, orang jualan kuliner gitu, masakan, makanan begitu. Itu intinya rasa itu berarti. Rasa iya. Meskipun apa ya? Meskipun agak mahal, kalau rasa tetap orang kan nggak kecewa. Apalagi harga mungkin lebih murah kayak gitu, maksudnya tetap nggak naik. Iya. Berapa, Mbak, satu porsi itu, Mbak? Dari 15 sampai 50. Kadang Dari ada orang yang 15. kadang ada orang yang 50 tuh kurang besar, saya Mbak pengen yang lebih banyak telurnya gitu. Oh. Ada juga. Karena rata-rata kalau martabak kayak punya sampean tuh bukan untuk satu orang, Mbak ya. Iya, paling yang kecil untuk satu orang gitu. Kalau yang 15, 20 mungkin satu orang. Rata-rata. Kalau yang tebel itu kan Rata-rata biasanya orang makan martabak kayak gitu itu 3 sampai 4 orang sih. Karena emang enak kalau dinikmatin bareng-bareng. Waktu dulu Abah Mas rasa itu menunya tuh tetap itu aja. Was pasti saya yang ganti, terus tak variasi sama ada ya martabak jamur, martabak ayamnya juga ada, jamur enoki, jamur itu, terus mozzarella gitu, ngikutin yang lagi itu. Berarti sampean kembangkan sendiri menu. Iya. Tapi itu tidak merubah rasa, Mbak ya. Tetap kan ada yang nggak pakai itu ada gitu, maksudnya menunya tuh banyak varian sekarang. Keren-keren banget dan luar biasanya itu karena memang rasa ya, tidak pernah bohong kalau kata salah satu iklan. Dan yang membuat orang akhirnya mencari lagi itu kan karena rasanya itu, Mbak ya. Tadi kita tuh itu Mas, kalau ada tapi kadang nggak nemu ya. Kayak kemarin nemu tapi mahal banget daun itu. Jadi khasnya kita daun. Bungkusnya pakai daun. Iya. Kenapa pakai daun tuh, Mbak? Kalau kata orang sini aromanya lebih enak tuh, juga minyaknya lebih meresap. Gitu. Oh, ngaruh, Mbak ya? Ngaruh. Cuman kadang kan nggak ada daun tuh, kayak sekarang tuh sulit malah. Daun ini kan, Mbak? Daun pisang, iya, daun pisang. Itu bisa berpengaruh ya, tak kirain. Kadang pernah ada orang memang nggak ada daunnya, nggak nemu ya, hujan berapa hari, hujan terus itu, nggak ada daunnya. Sampai orang kadang nggak jadi beli karena nggak ada daunnya. Saking fanatiknya ke daun, fanatik banget ke daun. Berarti ya kayak nggak fanatik, nggak biasa aja kadang. Ya, Mbak, nggak ada daunnya ini, nggak apa-apa. Gitu. Kalau yang martabak Jawa tuh kan pakai kardus, kita kan enggak. Saya baru tahu sekarang ini, Mbak. Saya lihat kan di Madura itu
banyak sekali ya makanan-makanan tuh yang pakai daun kayak sate. Iya. Terus itu berarti ada pengaruhnya juga. Keren. Dan apa namanya tuh Mbak ya? Sampean ini bagian daripada orang yang secara langsung melihat apa ya, membuat martabak itu Mbak ya. Jadi artinya perkembangan tiap harinya sampean ngikutin gitu Mbak ya, ngikutin. Kalau sudah ada banyak saingan itu sampean nggak takut Mbak? Kan pasti orang bersaing dalam banyak hal Mbak ya, kayak rasa. Mungkin ada orang beli martabaknya sampean terus dijadikan apa namanya ya, testimoni gimana sih rasanya. Ingat pesannya Abah dulu gitu pas mau meninggal terakhir begitu. Iya Mbak. Jangan khawatir Beng ya, meskipun banyak saingan, banyak orang jual martabak, rezeki nggak akan tertukar gitu. Terus jangan berubah rasanya, jangan dirubah tetap. Insya Allah ada aja orang gitu. Jadi meskipun orang nyaingi dalam hal rasa, kalau harga sudah pasti Mbak ya, nyaingi dalam hal harga, dalam marketing, tapi soal rasa itu kan juga menjadi ini kayaknya harus kunci pongkoran tuh rasa. Rasa, bumbu jangan dirubah-rubah ya. Tetap nggak merubah. Enggak. Subhanallah. Berarti itu kayak semacam pesan leluhur gitu Mbak. Iya. Pas Abah menjelang wafat tuh memang pesannya gitu. Jangan khawatir ya, meskipun banyak, rezeki nggak akan tertukar. Subhanallah. Intinya istiqomah itu. Iya. Boleh dulu Mbak Samsi kita minum dulu air dari sahabat kita dari Bariklana ini. Ini enak banget, bisa mereduksi stres ini Mbak Samsi. Bismillah, air Bariklana. Alhamdulillah. Memang seger. Ini Mbak, rasanya kalau juga enak. Ini kan demineral nih Mbak, jadi membuat jantung tuh tidak bersusah payah untuk memompa darah itu Mbak. Jadi rasanya enak, beda. Kandungan Bariklana. apa gitu, oksigennya keren ini Mbak. Mbak Samsi kita boleh lanjutkan ya martabak. Sampean dari tahun berapa Mbak masuk di keluarga ini? 2000, sudah 23 tahun lalu. Dan menurut sampean itu kayak apa ya, kayak peminat gitu tetep Mbak ya? Alhamdulillah. Iya. Atau malah bertambah mungkin Mbak ya, karena sampai buka cabang. Memang yang buka cabang dari tahun 2013. Oh. 2013 buka cabang. Saking banyak permintaan. Tapi kayaknya nanti bakalan banyak itu cabangnya sampean. Belum nemu itu, mana pekerja tuh. Kenapa? Bahkan banyak sekarang. Berapa kali ya yang nggak jujur. Bener-bener. Masih problemnya masih SDM ya Mbak ya? Maunya sih iya, cuman ya gitu. Paling ya family deket gitu aja. Lebih bisa dipercaya gitu Mbak. Iya. Nah itu teman-teman sekali lagi ya. Kan nggak kira sama, saya sama Mas juga nggak kira sama ngaduknya. Beda ikannya di ikan misalnya, nggak sama Mas. Kalau dulu saya di orang tuh orang ngomong, yang waktu ada pekerja orang luar ya, merasanya beda Mbak, sampai sama pekerjaannya itu lebih anyong gitu. Lebih kayak kurang sedep gitu Mbak. Iya. Kok bisa Mbak ya? Padahal sudah dikurangi ikan. Ikannya kan pakai kita yang yang buat itu yang itu. Iya gitu. Dikurangi iya. Kalau bukan. Dikurangi bawang, bisa dikurangi ikan, kan ngaruh banget. Nggak kayak bakso, kalau bakso tuh kan langsung kuahnya itu ya buatnya. Kalau martabak nggak bisa gitu, memang. Subhanallah. Per biji itu per ngaduk. Berarti benar-benar harus sepenuh hati membuat martabak tuh. Karena memang total nggak boleh eman-eman ke bumbu. Kalau emang sudah takarannya segitu ya harus segitu. Meskipun bumbu mahal kayak sekarang, tetap aja. Mbak, boleh tahu nggak Mbak? Tapi kalau nggak boleh nggak apa sih. Kalau nggak boleh nggak apa. Kisaran aja Mbak, dari berapa ke berapa tuh? Apanya? Per hari atau per bulan gitu? Per bulan ya. Karena kan sampai alhamdulillah cukup untuk kehidupan kita, alhamdulillah cukup lah. 100 juta per bulan? Enggak. Kayak memborong. Tapi kalau 10 di atas lah. Cukup lah. Kita buat nyicil-nyicil ini. Ternyata Mbak ya, kayak UMKM seperti itu tuh ternyata tinggi loh Mbak pendapatannya itu. Cuma orang tuh gak nyangka loh Mbak.
Jadi yang dianggap tinggi itu kan kayak restoran, kafe. Iya. Padahal sebenarnya yang banyak pesanan. Artinya kan di sana tuh nggak menjual tempat, Mbak ya. Kayak, Iya, enggak. ya udah nggak apa-apa orang nggak makan sana nggak apa-apa. Iya. Tapi repeat ordernya itu tinggi gitu, Mbak. Kayak kemarin waktu COVID itu kan memang kita nggak makan di tempat ya, jadinya nggak itu, nggak ngaruh maksudnya. Malah Biasa. nggak kelihatan di sana Iya. rame apa enggaknya karena orang cuma ngambil atau nunggu bentar Iya. balik. Subhanallah. Keren. Kalau ini kan daging, Mbak ya. Daging ada ayam, daging ayam ada, daging ada. Sekarang gitu, dulu nggak ada, cuma daging aja kalau waktu Abah. Sekarang ada ayam, ada. Kadang orang kan nggak mau daging, sekarang tak sediain ada ayam, ada daging. Rata-rata kiloan, Mbak ya kalau daging Iya. setiap hari ya, kiloan. Luar biasa. Kiloan. Jadi daging kiloan dan harus itu tidak ada ini, Mbak ya, yang kayak dipasrahkan ke orang murni sampean sama suami yang Iya, yang paling yang ngiris dagingnya. Hal-hal Kalau teknis bumbunya, ini. iya, kalau bumbunya tetap saya yang racik. Cuma nanti ya pas ngaduknya orang lain. Jadi emang karena Iya. butuh perhatian dari hati, artinya tadi sepenuh hati. Berubah dikit saja takarannya itu langsung perubahannya ke customer tuh langsung kena, Mbak ya. Iya. Dan langsung orang tuh langsung ngasih saran ke sampean gitu, Mbak ya. Mbak kok berubah ininya martabaknya gitu. Iya. Anak senang kalau dikritik gitu Mas. Mbak kemarin rasanya gini. Oh iya gitu. Ketemu akhirnya sampean kenapa Iya. gitu ya. Orang kok asin kemarin. Sampai nggak minta tambah daging. Tak gituin. Jadi daging itu memang kita tak apa ya, nggak nambah garam lagi. Cuman ya daging segitu memang tak, karena kalau telur satu dagingnya satu sendok gitu. Kalau minta tambah daging otomatis asin. Soalnya garam sudah ada di daging gitu. Oh, iya, Gitu. iya. Bener, Orang kan bener. kadang digair kita pelit gitu. Mbak tambahin bumbunya dagingnya. Oke, tapi asin ya. Fungsi ini itu apa di martabak, Mbak? Kan setiap kita beli martabak daging ke kayak punya sampean tuh ada apa ya, timun atau apa gitu ya, ada yang dibungkus. Timun, Iya. seger katanya. Malah orang banyak yang cocok di timunnya, seger enak banget gitu timunnya. Berarti itu seger. ngaruh, Mbak ya. Karena kadang kalau teman-teman kita beli martabak itu nggak dimakan. Iya. Ternyata buat orang-orang tertentu itu Malah itu kadang yang- orang beli timunnya aja gitu. Beneran, Mbak? Iya, saking senangnya ke itu. Subhanallah. Kok seger gitu, enak gitu. Saya kurang ya Mbak, kemarin itu kurang acarnya gitu. Kirain cuma pelengkap aja, Mbak. Memang Ternyata itu Iya. memang ada Iya. fungsinya, Mbak ya. Sama kayak lumpia itu ada daun bawang itu, Mbak ya. iya, kadang kan daun bawang tuh kalau saya ya nggak dimakan, tapi kalau martabak tuh acarnya pasti dimakan orang kebanyakan. Oh ya. Mungkin kalau cowok itu kadang ya cowok juga banyak. Kalau juga. kita yang penting sausnya tuh, Mbak. saus, sampean suka saus. Orang sini jarang saus, Oh iya. jarang ya. Kadang tak tawarin, saya nyediain juga saus. Enggak, Mbak, pokoknya Dimakan ada pakai acarnya gitu ya. Sama lomboknya gitu. Nanti gantian berarti, Mbak, makan acarnya. Iya. Emang seger Mas, beda Mas. Ada acarnya sama nggak ada itu beda. Iya sih, tapi Mbak, kayak apa ya, kan itu acarnya dipotong kecil Iya, gitu ya. Jadi iya. kayak ini gimana makannya terus saya itu apa dituangin apa gimana? Enggak gitu, gantian. Ya. Keren. Ini agak bising. Semoga teman-teman editor kita bisa memfilter, nanti kita lihat kecanggihan kan. Karena ada pengerjaan di depan kita, teman-teman. Tapi kita tetap lanjut, Mbak. Tetap lanjut kata Oke. editor gini-gini. Insya Allah masih bisa diselamatkan. Itu terima kasih atas ceritanya, Mbak ya. Tentang pentingnya menjaga rasa. Iya. Terus kadang meskipun bahan-bahan naik tidak dinaikkan sama sampean ininya. Sampean Ya, berarti sekarang ini. milih mengurangi laba ya daripada mengurangi Iya, rasa. gitu. memang ngaruh Mas, kita pendapatan sekarang memang mengurang banget. Iya. Memang tak sabar aja dulu, nunggu berapa tahun ya, tak setahun 2 tahun lah. Makanya Kalau tetap kayak gini harga memang harus terpaksa, dinaikkan. deh, Tapi terpaksa kayaknya naikin. menaikkan harga itu nggak jadi masalah loh, Mbak. Yang Nggak paling masalah itu masalah. kalau merubah rasa. Iya, nggak masalah, cuman kayak gini keadaannya. Wis, Teman-teman bertahan kalau aja dari dulu. pemerintahan, dari pemangku kebijakan ya, atau dari yang bisnis, kalau bisa bahan-bahan makanan ya, bahan-bahan mentah itu Iya. kan
bahan-bahan dasar itu jangan Terlalu melambung. karena itu selalu jadi isu seksi. Iya. Kalau mau Apalagi mau kayak sekarang mau puasa, mau lebaran, aku nanti naik, harga Masya Allah. daging itu tinggi banget tuh, Mbak. Daging tuh nggak seberapa, Mas. Bumbu-bumbu, malah bumbu. bumbu, Iya, telur bumbu. Telur yang sering naik itu telur ayam. Kita kan pakai telur bebek, ayam juga ada nyediain juga gitu. Yang paling favorit apa, Mbak, di sana, Mbak? Menu martabak sampean yang dari generasi-generasi Ya, martabak yang original. yang daging, berarti. Iya, yang daging. Iya. Kalau itu yang kayak mozzarella ada cuman nggak banyak. Iya, iya. Kayak jamur gitu, sosis ada cuman nggak banyak. Mbak, sampean dulu sekolahnya sampai kelas berapa, Mbak? Sampai sama aja. Wah, alhamdulillah. Iya. Sama kayak Pondok. teman-teman saya itu ternyata gini, Mbak ya. Saya lihat tuh memang mitos kayaknya ya, kayak sekolah menjamin kesuksesan gitu. Ya Nyatanya- suami yang kuliah Suami di mana tuh, Mbak? di Unmer Malang. Keren. Itu kombinasi begitu, Mbak. Tapi maksudnya kita itu kayak nggak usah minder gitu ya meskipun Enggak, sekolah. alhamdulillah saya nggak minder. Saya memang orangnya nggak minderan juga. Pede banget. Beda banget. Nggak minderan. Makanya banyak temen Mas, nggak minderan. Karena sampean sudah gak ngegap gitu, meskipun sampean gak kuliah, sampean Iya. bukan keturunan ini, udah santai aja sampean. Iya. Keren. Alhamdulillah. Jadi gak usah minder teman-teman kalau punya usaha, yang penting tekun, sabar, insya Allah sukses. Amin. Sabar itu menurut sampean tuh berapa tahun? 2 tahunan kayaknya. Yang saya merintis sendiri ya, 2 tahunan. Sabar dulu selama 2 tahun, Mm-mm. insya Allah hasilnya dapat. Ya nggak mesti sih, orang tuh nggak mesti, kadang ya ada yang lama gitu mah. Ya dalam 2 tahun tuh kadang bukan sepi terendah, ya kadang rame, kadang sepi. Kan orang belum tahu Mas, ke siapa yang jual di sana Tapi kan. minimal kalau udah bertahan 2 tahun kan paham, Mbak ya, Iya. pola-pola dari Iya. orang ini rata-rata yang mesen dari kalangan mana terus. Iya macam-macam. Heeh. Cuma saya waktu di yang merintis, saya waktu dari merintis dari nol tuh, saya yang pembeli saya sampai sekarang tuh saya ingat terus orangnya. Subhanallah. Kayak dicatat gitu. Banyak sudah jadi langganan berarti, Iya, Mbak, ya? banyak. Benar-benar keren. Luar biasa teman-teman, hal-hal sederhana ya dari Mbak Samsia, tapi sangat dapat diterapkan kalau kita mau buat usaha bahkan dari nol, Mbak ya. Mungkin Iya. dari nol, sabar dulu, tekuni dulu, kalau perlu tidak usah libur, insya Allah sukses. Itulah mungkin teman-teman obrolan kita yang sangat santai dengan beliau, seorang kalau bahasa kasarnya tukang martabak, tapi sebenarnya beliau sudah levelnya sultan ya kalau di Bangkalan ini. Sultan. Itu sudah keren banget, semoga menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih Mbak Sama-sama, Samsia untuk ya. obrolannya. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.